Shalom, haleluya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus, saya Geri Tengker. Saya Arti Indira Pardede. Hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38, di mana di situ ada kisah tentang seorang yang luar biasa yang bernama Maria. Seperti yang kita ketahui saudara, bahwa Maria adalah ibu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada hari ini kita akan membaca beberapa ayat dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 nanti sampai dengan ayatnya yang ke-38. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Dan buat pagi hari ini kami bersyukur kami boleh Tuhan Engkau berikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah kami menjalani hari-hari kami bersama Engkau. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Haleluya, amin. Kita baca dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 31. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ketika Tuhan memanggil kita untuk hal yang tidak terduga, kita bisa melihat Maria adalah seorang gadis muda biasa di Nazaret. Dia hidup dalam kesederhanaan, tanpa banyak yang menganggapnya istimewa. Namun tiba-tiba hidupnya berubah secara drastis. Malaikat Gabriel datang kepadanya dengan kabar yang mengejutkan. Dia telah dipilih untuk menjadi ibu dari Mesias, anak Allah. Saudara bayangkan bagaimana perasaan Maria saat itu. Mungkin dia bingung, dia juga terkejut, bahkan mungkin takut. Tawaran ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Sebagai seorang gadis yang belum menikah, menerima panggilan Tuhan berarti menanggung risiko besar. Mungkin dicemooh masyarakat, dihukum karena dianggap tidak bermoral, atau mungkin kehilangan tunangannya, Yusuf. Tetapi jawaban Maria sungguh luar biasa. Kita bisa baca dalam Lukas 1 ayat 38 yang berbunyi, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dari kisah Maria kita belajar 3 pelajaran penting tentang kesetiaan pada panggilan Tuhan. Yang pertama, kesetiaan dimulai dengan kerendahan hati. Ketika Maria mendengar kabar dari malaikat, reaksi pertamanya adalah kebingungan. Di dalam ayat 29 tertulis bahwa dia terkejut dan bertanya-tanya apa arti salam itu. Namun dia, Maria, tidak menolak atau mengeluh. Sebaliknya, dia mendengarkan dengan rendah hati dan terbuka terhadap rencana Tuhan. Bagaimana implementasi bagi kita? Tetap rendah hati saat dipanggil Tuhan.
Saudaraku, terkadang Tuhan memanggil kita untuk melakukan hal yang tampak sulit atau tidak mungkin. Ingatlah bahwa Tuhan memilih Maria bukan karena kekuatannya, melainkan karena kerendahan hatinya. Kita bisa baca dalam Yakobus 4 ayat 6 yang bunyinya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jangan menutup diri terhadap rencana Tuhan. Mungkin Anda merasa tidak mampu untuk tugas yang diberikan Tuhan, tetapi kerendahan hati akan membuka pintu bagi Tuhan untuk berkarya melalui kelemahan Anda. Dan yang kedua, kesetiaan membutuhkan keberanian untuk percaya. Saudaraku, Maria tidak mengerti sepenuhnya bagaimana ia bisa mengandung, tetapi ia mempercayai firman malaikat. Dalam Lukas 1 ayat 37 yang bunyinya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Meski situasi tampak mustahil, Maria lebih memilih untuk percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan memegang kendali. Bagaimana implementasi bagi kita? Yaitu berani percaya ketika tidak mengerti segalanya. Ketika Tuhan memanggil Anda, mungkin Anda tidak selalu memiliki gambaran penuh. Namun percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik, bahkan jika Anda hanya melihat sebagian kecil dari rencananya. Yaitu di dalam Yesaya 55 ayat 8 kita bisa membaca. Bunyinya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Mari kita pegang janji Tuhan di tengah keraguan. Ketika Anda merasa takut atau ragu, ingatlah janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Firman-Nya adalah kekuatan untuk melangkah dengan iman. Yang ketiga, kesetiaan melibatkan penyerahan diri total kepada Tuhan. Jawaban Maria di ayat 38 adalah puncak dari kesetiaannya, yang isinya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Bahkan ketika dia tahu jalan yang harus dilalui sangat tidak akan mudah. Saudaraku, serahkan hidup Anda sepenuhnya kepada Tuhan. Kita lihat kesetiaan Maria mengingatkan bahwa kita dan hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Apakah kita bersedia mengatakan ya kepada Tuhan? Bahkan ketika itu berarti mengorbankan kenyamanan kita. Kesetiaan sejati adalah menaati Tuhan tanpa mencari alasan atau penundaan. Seperti Maria, kita dipanggil untuk berkata, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Maria menunjukkan bahwa kesetiaan kepada panggilan Tuhan memerlukan kerendahan hati, keberanian, dan penyerahan diri total. Tuhan mungkin memanggil Anda untuk menjalani tugas atau tanggung jawab yang sulit. Bahkan mungkin kita nggak akan mengerti di mana jalannya. Namun kita harus merespon, yaitu menentukan apakah kita bersedia menjadi alatnya untuk melaksanakan rencana yang lebih besar. Saudaraku, mari kita renungkan hari ini, dalam hal apa Tuhan memanggil Anda untuk setia, dan bagaimana Anda bisa menyerahkan diri lebih sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Seperti Maria, marilah kita menjawab dengan iman dan berkata, aku adalah hamba Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang membuat kami untuk menjadi seperti Maria, yaitu menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu.
dan kami berani melangkah bersamamu dalam segala tanggung jawab yang boleh kami hadapi setiap hari-hari kami. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati suami kami, istri kami, anak-anak kami, bahkan keluarga kami dimanapun mereka berada. Bahkan saudara-saudara seiman kami di dalam pergumulan mereka, Tuhan biarlah Engkau yang terus memimpin iman kami, membuat kami kuat. Kami perlu tuntunan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan berkaryalah selalu dalam hidup kami. Dan jawaban kami atas setiap hal-hal yang Kau berikan, kepercayaan yang Kau berikan bagi kami akan menjawab, inilah kami hamba-Mu, Tuhan. Kami bersyukur untuk segala berkat-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah membaca, merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Selalu tetap teguh dalam terang firman Tuhan dan jangan lupa untuk selalu memulai hari bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.